Kalau kalian punya uang 300 juta, nggak ada alasan untuk nggak membeli Jayco J5 ini. Karena bayangin aja, dengan harga 299 jutaan aja, dia udah setara sama Honda HR-V dan Hyundai Creta. Gua Taufan Rizaldi Putra, welcome back to Mobil 123. Saat video ini dibuat, Honda HR-V otomatis paling terjangkau ada di angka 420 jutaan. Sementara Creta Trend IVT ada di 350 jutaan. Itu aja, keduanya masih dapat varian yang paling rendah dengan transmisi otomatis. Artinya nggak sebanding sama yang ditawarkan Jayco di harga 299 jutaan untuk varian premium dengan fitur yang lengkap. Lantas kenapa kami bandingkan J5 dengan kedua mobil tersebut? Karena dimensinya yang serupa. Bahkan masih gedean J5 yang artinya menjanjikan akomodasi lebih baik meski dengan trade-off kemampuan bermanuver di ruang yang lebih sempit. Sementara untuk rival EV berukuran proper, pesaing terdekat adalah BYD atau One yang memang secara harga lebih terjangkau tapi tidak bisa memberikan potensi akomodasi yang lebih baik. Oke bos geng, yang pertama kita akan bahas tampilan eksteriornya dulu. Kalian bisa lihat cara tampilan in general. Kalian tahu lah dia mirip sama mobil apa. Tapi dia bukan asal ngopi aja teman-teman, karena memang Chery Group itu punya kerjasama dengan Land Rover di Cina. Jadi mereka transfer teknologi, transfer desain. Jadi nggak heran kalau Jayco J5 ini mirip sama salah satu line up-nya Range Rover. Bagian depannya kelihatan ya, tekukannya itu mirip banget sama bahasa desainnya RR. Tapi bedanya karena dia mobil listrik jadi nggak ada grillnya. Ini diganti dengan panel transparan dan di tengah ada emblem Jayco-nya. Nah biar nggak polos-polos aja, dia tuh dikasih aksen garis-garis miring, jadi kelihatan tetap manis. Meskipun sebenarnya mobil ini tuh simple-simple aja tampilannya. Di bagian bawah kayak panel besar gitu aja ya, nggak ada aksen apa-apa. Cuma di bawahnya lagi baru ada lubang untuk ventilasi radiator untuk motor listriknya. Gitu teman-teman. Bagian sini ada emblem BEV yang menunjukkan kalau mobil ini adalah battery electric vehicle, alias mobil listrik full yang pakai baterai, jadi nggak ada mesin lagi di dalam. Nah yang gue suka, meskipun dia cenderung simple ya desainnya, tapi dikasih kayak aksen dua panel ini, dan panel bawahnya itu kayak ada cedokannya gitu, jadi nggak polos-polos amat gitu loh, jadi nggak bener-bener kayak ya udah gitu doang. Nah ini tetap dikasih aksen yang bikin tampilan fasenya tetap kelihatan manis. Nah, ini bagian lampunya. Perlampuan dia udah pakai proyektor, udah ada DRL LED-nya juga. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini tuh kayak garis dua gitu ya. Jadi bikin mobil ini tuh kalau misalnya lagi siang-siang atau malam-malam dilihat tuh keren lampunya. Nah ini nanti akan kita bahas di belakang karena ada korelasinya nih. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah ini makin kelihatan kayak Evo. Jadi emang dia tuh ala-ala coupe gitu. Jadi agak melandai di belakangnya, meskipun nggak landai-landai amat. Ini yang gue suka justru. Karena kadang-kadang tuh SUV yang model-model coupe gini, dia itu justru headroomnya terbatas. Jadi ini masih agak tinggi, jadi duduk di belakang itu headroomnya nggak kecil-kecil amat, masih lumayan luas. Nah ini handle pintunya, dia bukan pakai yang model sync gitu, tetap standar, cuman ya jadi praktis aja bukanya. Dan dia pakai ban 235/55 R18 yang membungkus velgnya yang desainnya itu tertutup. Jadi memang seperti kebanyakan mobil listrik, dia pakai desain kipas gitu biar koefisien dragnya lebih bagus. Nah ini di bagian atasnya ada roof rail dan cukup fungsional kelihatannya karena ini gue goyang-goyangnya tetap kerasa solid, yang kemungkinan besar bisa dipakein roof bar lagi. Di bagian belakang ini juga yang gue suka dibandingin sama yang jadi inspirasinya dia tuh di bagian belakangnya ada runcingannya gitu. Terus ada aksen lagi begini. Jadi mobil itu kesannya lebih pronounced gitu si atap melayangnya. Jadi bener-bener kelihatannya tuh desainnya streamline, cakep. Nah lanjut ke bagian belakang, lagi-lagi inspirasi dari merek asal Inggris itu kelihatan dari lekukan pintu bagasinya. Jadi emang cakep sih modelnya ya. Nggak neko-neko, lebih simple, modern. Tapi ya manis dilihatnya. Apalagi dipadu dengan spoiler atasnya yang agak unik nih desainnya. Dia agak bertingkat gitu. Terus third brake light-nya juga gede. Jadi kesannya tuh nggak kosong bagian belakangnya. Nah, tadi melanjutkan yang
lampu depan. Ini di belakang juga ada DRL-nya dan dia ada 2 strip juga. Jadi ada kesinambungannya desain depan sama belakang. Kadang-kadang kan mobil bikin desain kayak desainer yang depan sama yang belakang tuh beda orangnya. Jadi kesannya nggak nyatu gitu. Nah ini nyatu. Mulai dari garis bodinya, mulai dari desain lampunya itu benar-benar dipikirin jadi satu kesatuan kesinambungan. Nah, ini ada emblemnya juga di belakang Jayco. Di sebelah kiri pintu bagasi ada J5 dan di sini ada logo EV-nya untuk menegaskan kalau mobil ini adalah mobil listrik. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke interior. Kita komenin seperti apa desain interior dan sekalian kita cobain impresi berkendara dari mobil ini. Nah, bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interior Jayco J5. Sama seperti eksteriornya, dia juga interiornya cenderung minimalis nih, bos geng. Kayak dashboardnya, terus juga ini konsol tengahnya, desain setirnya. Itu nggak neko-neko, bener-bener simple, nggak banyak desain-desain yang aneh-aneh. Jadi emang kalau misalnya kalian yang seneng mobil-mobil yang minimalis, nah ini kalian suka banget pasti sama interiornya Jayco J5. Tapi tetap ada beberapa aksen-aksen yang bikin dia terlihat menarik. Kayak ini ada aksen setirnya tuh ada grafisnya, terus juga di bagian dashboard penumpang tuh ada grafirnya juga. Jadi nggak ngebosenin dilihat meskipun dia cenderung simpel-simpel aja. Nah terus ini juga dia bahannya soft touch. Ini juga soft touch. Jadi untuk ukuran mobil 300 juta luar biasa ini mobil. Kayak mobil-mobil 300 juta tuh kan dapatnya Veloz ya kan, keluarga Stargazer, Expander gitu-gitu. Ya nggak ada yang kualitas interiornya kayak gini. Ini udah soft touch, terus juga material yang dipakai juga kerasa premium. Ini juga joknya yang dilapisi dengan kulit sintetisnya, juga kulit sintetisnya enak gitu, halus, nyaman untuk dipegang. Jadi bener-bener gimana ini mobil nggak masuk akal, harganya nggak nyampe 400, cuma 299. Bener-bener waktu BYD Atto One keluar itu kan kita semua kaget, excited gitu ya, punya mobil listrik yang harganya setara LCGC. Lah ini 299 dapat SUV compact listrik juga dan udah dapat kualitas kayak gini. Kalau misalnya kita ngomongin soal impresi berkendara atau rasa berkendara, dia sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan untuk dibahas lebih lanjut lah. Karena ini SUV, jadi emang masih kerasa ada body rollnya agak-agak limbung sedikit, tapi nggak terlalu signifikan. Ground clearance-nya 200 mm, jadi udah cukup banget buat di medan jalan Indonesia. Kalau misalnya ada genangan dikit atau jalan rusak, ini udah cukupan lah ground clearance-nya. Tapi satu hal yang harus di note itu, meskipun dia kompak secara dimensi mirip sama HR-V atau kereta, dia itu punya lebar yang sedikit lebih besar, yaitu 1,8 meter lebih. Jadi kalian harus lebih awas sama kiri kanan kalian, dan kalau misalnya kalian lagi parkir atau masuk ke area-area yang jalannya sempit itu harus dipikirkan kembali. Karena meskipun dia radius putarnya udah lumayan baik, tapi tetap dimensinya terutama di lebarnya itu terasa sedikit ya mengganggu, terutama untuk pengendara pemula. Tapi syukurnya dia punya visibilitas yang oke, ke depan, ke samping, maupun ke belakang dia tuh oke banget. Meskipun dia atapnya landai ala-ala Range Rover, tapi dibanding sama Range Rover Evoque, dia kaca belakangnya jauh lebih visible dibanding si Evoque. Soal akomodasi baik di baris pertama dan baris kedua, Jayco J5 jelas lebih dari cukup. Meski tidak bisa dibilang super luas, terutama untuk bagian lower body, tetapi lebar dan tinggi mobil yang lebih besar dari rivalnya membuat headroom serta bagian shoulder penumpang dan pengemudi jadi lebih luas. Pun dengan ruang kargo yang mencapai 480 liter, keluar kota bersama keluarga, belanja bulanan, bahkan untuk bawa tas tenis atau golf harusnya nggak jadi masalah nih. Nah soal fitur, mobil ini lagi-lagi terlalu murah untuk harganya. Bayangin aja 300 juta tapi udah dapat nih panoramic roof. Terus ADAS-nya juga dia udah level 2, jadi udah lengkap banget. Terus juga dia yang tipe premium ini electric seat-nya udah di kanan dan di kiri, jadi nggak disunat-sunat tuh. Gak cuma itu aja, ada ventilated seat-nya juga. Udah dapat fitur sebagai itu yang mungkin mobil-mobil di kelasnya masih belum ada gitu. Kayak oke lah kereta ada ventilated seat-nya, tapi HR-V belum ada. Oke lah HR-V ADAS-nya udah level 2, ini juga udah. Gua nggak akan bilang ini mobil terbaik yang ada di Indonesia sekarang, enggak. Tapi dengan harga 300 juta tidak ada yang bisa menawarkan yang lebih dari Jayco J5 ini. Nah lebih lanjut, dia ini dibekali sama motor listrik, tenaganya 207 HP dan torsinya 288 Nm. Dia akselerasi 0-100 km per jam, diklaim 7,3 detik, tapi
kami udah coba dan dia tembus 7 detik aja. Nah ini gue suka nih sama pabrikan-pabrikan yang gak mau jumawa gitu lah ya. Jadi dia ngetes, wah cuma 7,3 detik. Kita dicoba 7 detik, bahkan ada beberapa media yang bisa ngetes sampai 6,9 detik. Memang, Jayco membuat karakter suspensi J5 lebih lembut. Meski dengan rate of body roll yang lebih terasa, tetapi kenyamanan di jalan Indonesia yang cenderung tak sempurna tentu jadi lebih baik. Setidaknya, J5 sudah menggunakan komposisi multilink untuk suspensi belakang yang membuat karakter handling masih terasa natural saat bermanuver. Nah, satu hal lain yang mungkin jadi concern buat kami adalah potensi rem dari J5 yang seharusnya bisa lebih baik nih untuk mengantisipasi torsi instan serta akselerasi 0-100 km/jam sub 7 detik. Meski ditawarkan dalam dua varian, standar dan premium, tetapi keduanya dibekali dengan baterai yang sama, 60-an kWh dengan range sampai 470-an km. Yang beda ada di fitur-fitur sama interiornya nih. Contohnya kayak di premium, jok dan setirnya udah leather, pengaturan kursinya elektrik, dan juga udah sama ventilated seat. Layar infotainmentnya juga beda nih. Kalau yang standar cuma 9 inci, yang premium kayak gini 13,2 inci Full HD touchscreen dengan audio 8 speaker. Varian standar juga nggak dibekali sama panoramic roof, power tailgate, ambient light, spion lipat elektrik, dan wireless charging yang ada di konsol tengah. Fitur keamanannya juga jelas lebih lengkap yang premium ya, dilengkapi dengan ADAS 17 fitur dan kamera 540 derajat beresolusi tinggi, sementara yang standar cuma dibekali sama kamera belakang standar tanpa ada sistem ADAS-nya. Ya, seperti itulah teman-teman impresi singkat kita terhadap mobil Jayco J5 ini. Jadi seperti yang udah gue sampaikan di dalam ya, ini mobil harusnya harganya nggak 299,9 juta. Jadi emang dari segi fitur, dari segi desain, dari akomodasi, terus juga range yang ditawarkan, ini mobil tuh harusnya harganya tuh minimal 400 lah. Nggak tahu kenapa Jayco bisa ngejual mobil ini cuman 3 juta kurang. Ya memang sih, sejauh ini emang mereka bilang itu untuk 1000 pembeli pertama. Jadi kalau misalnya setelah 1000 udah laku gimana? Belum tahu lagi, siapa tahu nanti naik, siapa tahu sama. Tapi ya overall dengan harga yang sekarang ini sebuah paket lengkap yang jauh melebihi harganya. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian berkenan. Jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan semua media sosial kita di mobil123 ID. Gue Tovan, pamit undur diri.